keluar, ini kita kan belum separoh, per 30 mobil, 40 mobil. Kita nginep lagi semalam lagi di sini. Ada yang paling lama cuma 15 menit, 30 menit lah. Satu mobil ya? Iya, iya. Aman-aman. Wah, ini termasuk oke. Yang lain tuh banyak yang 1 jam, ada yang setengah jam. Tapi karena mobilnya sehat semua sih ya? Ya. Bensinnya nggak ada trouble ya? Dibantu juga lah sama mobilnya sehat. Ya. Winnya sehat. Winnya sehat ya. Cukup ya? Cukup. Biar pendek, tapi aduh kenyang. Yang kasihan mah. Oh iya. Capek. Capeannya. Capek. Tapi ini peserta yang tertua gimana? Capek juga nggak apa masih Enggak. bisa hijau dibanding yang kemarin awal-awalnya kan kita ngomong 100 nih. Ya. Yang kemarin sama sekarang di etapa awal loh ya. Ya. Kita bicara etapa awal belum. Ya. Kalau besok kan menunya udah beda lagi. Ya. Etapa awalnya bagaimana? Kalau itu sama ini mungkin itu lebih berat. Yang dulu ini Dulu lebih berat. masih lebih ini ya. Walaupun Ini banyak sempat pi. hujan ya. Oh ini banyak pi. pi aja. Itu waduh lumpurnya, pinya, wah jembatannya, wah itu mah udah dah. Udah ya. Iya. Jadi ini belum kaget ya sekarang. Nanti katanya mulai besok yang Nah, kaget ya, masuk. mulai besok. Iya. Jadi malam ini istirahat dulu. Harus. Harus istirahat dulu. Soalnya kita tiap malam udah 3-2 malam saya tidak main cus. Saya istirahat jam 9 masuk, orang lain teriak apa diam aja. Briefing, tidak ikut briefing, nggak boleh nanya, nggak boleh protes. Ayo segera sekarang kumpul di lapangan voli kecamatan. Oke, paling lama 1 jam lagi kita jalan. Paling lama 1 jam lagi. Jadi siap-siap aja. Kita nanti Toto mana Toto? Yes. Toto akan panggil timnya. Kalau tidak dipanggil jangan ongol. Oke, terakhir teman kita Andri sekarang dia jatuh di bak truk dia mobilnya jatuh. Siratal Mustaqim. Kita akan kirim di jembatan Siratal Mustaqim Max 2 gitu. Kalau Max 1 ada, situ Max 2 juga ada. Siratal Mustaqimnya ada Max 2. Kayaknya keluarkan aja dulu ke jalan. Tugas panitia itu hanya ngeluarin di jalan, bukan bawa keluar. Tapi kalau di mobilnya oke, kita bawa dia keluar. Nah, akan ke sana tuh mobil Agus, mobil Dodi, salah satu mobil Dodi, dan Pak Tidus balik ke sana. Terima kasih, cuma kita tepuk tangan untuk mereka nih. Ya. Selamatlah hari ini, hari yang bertuah dan hari bagi-bagi peserta Max semua sekali. Selamatkanlah perjalanan kita dan semoga sampai ke finish. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita mulai masuk trek Banian, itu trek yang berat. Lumpur, V, sungai. Lumpur, V, sungai. Itu berkali-kali seharian ini saya harapkan kita sampai ke sungai yang pertama sore. Mudah-mudahan tidak ada kendala untuk sampai ke sana. Dari Jogja dengan cinta. Treknya trek bener-bener pemanasan. Pemanasan. Nggak tahu yang ini nih. Doain aja ya. Tolong ya supaya nggak ada masalah ya. Ya doain ya. Persiapannya ekstra nggak nih buat menyambut BC dari 5 sampai 10 nih? Ya super Ekstra dong. Super ekstra lah. Makanan diperbanyak, minuman, apalagi dia kemarin nggak bisa minuman, kasihan ngemis-ngemis ke gua. Ya. Gitu. Aku habis dia. Sekarang gua beli 4 dus sob, 4 dus. Persiapannya berarti 2 hari. 500 mundur. Jadi udah siap ya, mau 10 hari dalam mau berapa hari kayak siap ya? Insya Allah spare part sudah ada lengkap, kemudian makanan mudah-mudahan lancar lah. Alhamdulillah saat starting awal kita dapat nomor urut 20. Begitu sampai di BC3 kita di urutan ke-15. Jadi lumayan ada sekitar 20 lebih lah mobil yang kita lewatin. Beruntung aja mobil kita semuanya baik-baik, lancar, dan teman-teman yang kita salib itu memang posisinya ada kerusakan, ada trouble. Paling disiplin ini, paling disiplin. Disiplin ya? Saksi disiplin. Ada, tapi ada satu tim yang nggak disiplin. Tanya aja dia tahu. Saya sudah dengar itu.
Cuma kita kan baru seperempat jalan, belum full, jadi kita belum bisa komen. Ya 4 hari pertama ya lumayan lah, belum katanya belum yang ke premium. Ya Sarapan ya? Ya, tinggal aja dulu. mungkin kalau menurut leader begitu. Jadi kita tunggu saja dari hari ke-4 sampai hari ke-12. Bagaimana disungguhkan? Kita kesini jauh-jauh cari mainan, bukan mau cari susah di rumah saja. Tapi inilah dia off-road. Oke guys, this is live man. Tapi nggak ada live mungkin karena hujan, ada petir sehingga BTS, Telkomsel nggak bisa. Sekarang semua shutdown. Telkomsel, Mentari, XL semua shutdown, nggak bisa berkomunikasi. Tapi tetap kita di Sengayam prepare untuk menuju ke BC4. Dan persiapan kita tim Naga 1 dan Naga 2 cukup maksimal karena kita punya waktu 2 hari, 2 malam kita nge-base camp di sini sehingga preparation semuanya oke. Sembako, spare part, mobil, mekanik, stamina semuanya oke dan kita siap untuk menuju BC4. Naga, wow. Ini pakai interaksi pelalap api namanya. Jadi saya menari api nanti. Coba acara cari terus sana. Saya menari di sana. Hawi Desa Sengayam menyaksikan Dayak Meratus interaksi mandau balalap apoy. Hambalelele. Hari ini kita berada di BC3 kantor kecamatan dan saat ini peserta semua sedang di line up untuk maju ke BC berikutnya dan nanti trek ekstremnya itu akan dimulai setelah BC5 sampai BC9. Jadi mulai dari situ no turning back, no way out dan ya itulah Max. Kita lihat aja. Hari kelima. Setelah upacara tradisional Dayak Meratus, kami pun dilepas oleh pejabat Muspika Sengayam dan langsung saja menuju ke trek off-road. Sepertinya teman-teman peserta yakin dan semangat menyambut trek yang berikutnya karena sudah 1 malam kita beristirahat di base camp 3 ini. Kebetulan sekali bagi yang perlu perbaikan atau menambah ransu makanan atau juga sekedar istirahat lebih bagi yang membutuhkan. Masih bangun nih. Tidak lama kami pun mulai memasuki trek tanah. Baru masuk saja, treknya sudah lumayan berantakan. Untungnya tidak hujan, jadi kita bisa rolling terus. Satu persatu obstacle mulai dari yang ringan sampai yang medium kita lewati sampai akhirnya kita sampai di sebuah dusun kecil dan kita beristirahat di situ sambil ngobrol-ngobrol. Kita beristirahat di sini karena antrian di depan masih lumayan panjang. Infonya sih ada mobil yang mengalami kerusakan di depan dan kebetulan dia berada di jalur single track sehingga kendaraan lain pun tidak bisa overtaking. Yang di belakang kamu sama yang patah itu. Dia nggak pegangan saya pegang cargo bearer. Jadi begitu kita kan lagi ngobrol ketawa-ketawa, tahu-tahu yang belakang itu geser, brol, tanahnya ambrol. Karena ada bekasnya kan. Tanah yang setengah meter lah kita. Tadinya ketutup rumput tapi itu. Iya, nggak kelihatan memang. Kita kan bekas ngikuti jalan orang memang. Iya. Nah, tanah itu pas kita lewat kok ambrol gitu yang belakang. Yang depan udah lolos. Kan mobilnya begini jatuhnya. Iya, pasti. Ketarik belakang. Iya. Muatan juga berat. Temen itu udah teriak-teriak dalam mobil. Saya bilang, tenang. Jok yang kita dudukin itu lepas, nyangkut di roll bar. Itu yang nolong. Roll bar tiang gawang tengah. Jadi dia ketimpa barang tuh. Iya. Saya yang ketimpa barang. Dia tunggul masuk. Kayu itu putus,
masuk ke kaca kena tangan. Tancap ya? Iya. Untung tangan. Now, downhill, Yeah. and Mama, and me, and that's the cut. Dangerous, I'm telling 2 years. 2 years. Dangerous. Yeah, you telling 2 years to Java ya? Yes, Yeah, yes, Java, already you say, ready to. I already saying, dangerous position. Cintai aku apa adanya. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya rombongan mulai bergerak. Dan langsung saja disambut boger yang berlumpur pekat. Satu persatu kita mulai melewati boger tersebut. Gak gampang juga karena kebetulan setelah boger tersebut posisinya langsung nanjak sehingga memang harus menggunakan winch. Tidak jauh dari boger ini, di depan kita ada salah satu kendaraan yang sepertinya mengalami korsleting pada kabel winch, sehingga terbakar dan berasap cukup banyak. Langsung saja kru dari tim tersebut menyemprotkan racun api untuk mencegah api menjalar lebih luas lagi. Setelah disemprot racun api, kendaraan tersebut langsung diperbaiki dan lalu bisa jalan kembali. Sementara itu di belakang, tim-tim lain melewati obstacle yang sama tapi tentunya dengan tambahan dosis karena pasti trek sudah lebih parah kondisinya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Hujan pun menambah perjalanan kami jadi semakin seru. Yang tadinya lengket sekali tanahnya menjadi cair dan jadi mudah bergerak. Dan juga yang tadinya kita berdiri bisa diem, tenang, mendadak jadi licin dan membuat orang dan juga mobilnya mudah tergelincir. Kata orang-orang sih, panas salah, hujan juga salah. Peran navigator sangat penting di sini untuk mengarahkan kendaraan. Salah sedikit pasti nyungsep mobilnya. Dan kalau udah nyungsep, makan waktu lumayan banyak untuk recovery. Untungnya kendaraan-kendaraan kita memang sudah siap tempur banget. Karena pastinya nggak mau kejadian seperti di Max yang pertama. Makanya jangan sampai ada kerusakan. Dan kalaupun ada yang rusak, spare part-nya sudah kita siapkan 2 kali lipat tahun ini. Makanya mobil kita berat-berat karena isinya double spare part semua. Setelah diguyur hujan deras, treknya jadi asik banget. Lumpurnya Kalimantan banget pokoknya. Udah gitu banyak banget pula cerutan feed. Di sini winch benar-benar dipaksa untuk kerja keras karena memang kita nggak bisa apa-apa lagi kecuali menggunakan winch.
biasa, kerjasama membangun jembatan kecil untuk perlintasan mobil sudah menjadi bagian dari kegiatan kita sehari-hari. Karena di sini banyak banget selokannya. Bentar-bentar selokan, bentar-bentar selokan. Ya udah, kita jadi mesti bangun jembatan, ketemu selokan lagi, bangun lagi jembatan, dan begitu seterusnya. Media. Mau lakban nggak? Gowo. Apa nih? Gowo. Masuk makin dalam ke hutan, trek itu bentuknya semakin gak jelas. Negatif, miring, turunan, tanjakan, boger, dan lain-lainnya. Ada yang harus dijalanin sambil miring mobilnya, miring kayak anjing. Belakang dan depan posisinya nggak simetris. Bagian depan mobil itu ke kanan, bagian belakangnya itu ke kiri, dan mobil tetap jalan lurus ngikutin jalur. Jadi aneh aja. Ada juga trek-trek yang harus emang diembat dari jauh. Karena kalau kurang momentum, maka bonggol garden kita pasti malah nyangkut jadinya. Ya di sini nih kesempatan buat ngegas-ngegas dikit. Soalnya dari kapan kayaknya kita going sebenarnya nggak berhenti-berhenti. Ya kan bro. Betul, mantan kontraktor Bantala. Nah, di sini lagi Bantala. Lalu ada juga turunan jet coaster. Nggak terlalu tinggi sih, hanya karena basah, jadi kita nggak bisa lalui dengan perlahan. Makanya dibilang jet coaster, turun terus nggak bisa ngerem, terima beres. Dan bukan hanya satu, banyak. Sampai di suatu sungai kecil, kita pergunakan waktu di sana untuk bersih-bersih sedikit sambil istirahat santai-santai. Tapi nggak lama, lalu langsung naik lagi menuju ke obstacle berikutnya. Ya, ajar. Nah, terus.
menjelang sore kita masih di dalam hutan dan treknya sudah pasti makin seru. Biasanya emang gitu, semakin gelap semuanya jadi berasa makin ekstrim dan makin mencekam. Keren banget deh pokoknya. Sudah malam, tapi kita masih terus lanjut untuk mendapatkan sejengkal tanah yang rata untuk camping. Ya emang gitu di sini. Mendingan kita jalan malam-malam kita terusin daripada kita harus camping di tanjakan atau di turunan atau di rawa yang posisi tidurnya udah pasti nggak jelas. Di Meratus Expedition 2017 ini, kita itu benar-benar kerja seharian, forsir, jalan aja susah, apalagi kru, narik, ya driver pun ya semuanya capek lah. Jadi tidur nyenyak itu mewah. Oleh karena itu kita paksain aja dikit lagi nyampe kita cari tempat yang agak rata daripada kita harus tidur nggak enak. Akhirnya kira-kira sekitar jam 10 malam kita menemukan area yang cukup rata dan luas sehingga kita bisa gelar tenda dan gelar velvet dan semuanya bisa istirahat dan tidur di situ.